Oke, jadi kalaupun kelebihan zat besi nanti akan ada hepsidin yang fungsinya untuk menanggulangi ya, jangan sampai terjadi zat besi yang berlebihan dalam darah. Mungkin lanjut saja ya. Untuk transport, kita lihat di sini mungkin. Ini juga untuk regulasi, saya rasa ya, regulasi pengaruh dari intracellular iron, pengaruh dari zat besi dalam sel, dan pada translasi ferritin dan transferin. Ini juga untuk regulasi keseimbangan zat besi. Jadi bagaimana kadar iron dalam sel ini juga mempengaruhi jumlah ferritin dan jumlah transferin. Ingat tadi saya bilang jangan ketukar ferritin dan transferin. Ferritin adalah protein yang menyimpan zat besi dalam sel, sedangkan transferin ini yang mengangkut zat besi dalam darah. Jadi ferritin itu di dalam sel, transferin di dalam darah. Oke. Nah, apa yang terjadi pada saat terjadi high intracellular iron, ketika kadar zat besi dalam sel tubuh kita meningkat ya, apa yang akan terjadi? Maka IRP3FE4S, ya ini nggak perlu dihafal namanya ya, akan diubah menjadi IRP4FE4S. Jadi ini semacam ada perubahan apa ya, perubahan protein binding. Ini IRP ini adalah protein binding teman-teman. Dengan diubahnya IRP dari 3FE menjadi 4FE, maka dia tidak berfungsi sebagai binding protein ya dalam situasi di mana tubuh kita kelebihan zat besi. Jadi ibaratnya kayak dimatikan gitulah ya. Jadi alat angkutnya atau alat pengikatnya besi itu dimatikan supaya tidak bekerja. Karena kalau si IRP3FE4S ini terus-terusan bekerja, maka nanti dia akan terus mengangkut zat besi ya, sehingga bisa kelebihan zat besi dalam tubuh kita. Sebaliknya pada saat kondisi low intracellular iron, ketika tubuh kita kekurangan zat besi, maka ya keadaannya dibalik ya. Maka transporter ini atau zat pengikat besi ini akan ditingkatkan atau diaktifkan ya, diubah menjadi 4FE menjadi 3FE. Oke. Jadi dalam keadaan kondisi iron yang rendah, maka 3FE4S ini dia akan menekan produksi ferritin. Kenapa? Karena ferritin ini kan yang bertugas menyimpan ya. Jadi kalau dia menyimpan terus, nanti tubuh kita bisa kekurangan zat besi. Oleh karena itu, pada saat kondisi iron itu rendah dalam tubuh kita, ferritin itu akan dikurangi jumlahnya. Sedangkan pada saat kondisi yang seperti ini, yang bersamaan ya, ketika iron itu rendah dalam tubuh kita, jumlah transferin akan ditingkatkan ya. Karena transferin kan fungsinya untuk mentransfer zat besi dari sel ke dalam darah. Kemudian kita masuk bagaimana cellular iron uptake, bagaimana pengambilan zat besi oleh sel. Bisa kita langsung saja melihat di gambar 13.6 overview of cellular iron uptake. Nah, seperti ada di sini langkah-langkahnya ya. Yang langkah pertama, kita lihat TF itu adalah transferin ya. Transferin itu dengan ikatan dia membawa zat besi ferri Fe3+ ya, ada dua ikatan ferri di sini. Kemudian dia akan menempel pada transferin reseptor atau TFR. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di setiap sel pasti ada yang namanya protein reseptor yang fungsinya secara spesifik menangkap apa yang perlu dia tangkap gitu ya. Dan dia ada pasangannya sendiri-sendiri seperti kunci dan lubang kunci gitu ya. Jadi kalau transferin, maka reseptornya adalah khusus transferin reseptor. Ketika transferin sudah menempel pada reseptornya yaitu TFR atau transferin reseptor, maka dia akan berfagositosis ya, di endositosis ya. Di endositosis masuk ke dalam sel ya. Jadi di sini ada bacaannya ya. Following attachment, setelah dia menempel dengan transferin receptors, the complex ya, kompleks ini gabungan antara transferin dengan transferin receptors, dia akan endositos, akan mengalami endositosis ya, masuk ke dalam sitosol sel ya, dan dia akan membentuk endosom. Nah sini ya, ini endosom. Jadi dalam sitosol sel yang membentuk endosom, dia membentuk suatu area sendiri dalam sitosol ya. Setelah itu apa yang terjadi? A drop in pH ya, atau menurunnya pH ya, dengan kondisi pH yang asam di dalam endosom tadi, maka akan meningkatkan atau mempromosikan rilisnya atau pelepasan dari Fe3+ tadi ya. Ingat bahwa zat besi itu akan mudah dilepaskan pada kondisi yang asam. Jadi zat besi dari transferin akan dilepaskan. Kemudian apa yang terjadi?
dan dia akan transported out of the endosome, akan dikeluarkan dari endosom ini dengan bantuan transporter yang namanya DMT1. Nah ini ya, nah keluarlah ferro tadi dari endosom ke sitosol. Kemudian apa yang terjadi? Maka nasibnya ada tiga, entah dia akan disimpan dalam bentuk ferritin ya, disimpan di dalam sel dalam bentuk ferritin, kemudian atau bisa juga dia masuk ke dalam mitokondria sel ya, atau juga bisa dia dikeluarkan ya dengan bantuan ferroportin. Oke, kira-kira seperti itu uptake zat besi masuk ke dalam suatu sel ya. Jadi nanti kalau dia masuk ke dalam mitokondria, dia akan diubah menjadi heme ya, diproduksi menjadi heme. Fungsi dan mekanisme aksi. Di sini sudah ada tabel ringkasan, kita baca saja. Yang pertama hemoglobin dan mioglobin, Anda tentu paham ya. Dia akan membentuk hemoglobin dan mioglobin. Kemudian dia juga transport elektron, jadi pembentukan ATP dibantu oleh zat besi di transfer elektron ya. Kemudian amino acid metabolism ya, untuk metabolisme fenilalanin, tirosin, triptofan, arginin itu dibantu zat besi. Sintesis berbagai macam zat-zat yang kemarin kita kenal ya di setelah UTS, zat-zat yang vitamin like factor seperti niacin, karnitin, ada prokolagen ya, nitrit oksida, antioksidan, ini juga berfungsi sebagai antioksidan ya, zat besi ini ya. Kemudian untuk menghancurkan bakteri-bakteri, virus dan juga mikroba, ini fungsi imun ya. Kemudian sintesis hormon tiroid, nah ini penting sekali. Oksida sulfit, kemudian untuk katabolisme atau penghancuran dari basa-basa purin di DNA, untuk metabolisme glukosa atau karbohidrat, dan juga untuk sintesis DNA. Jadi fungsi besi sangat vital dan banyak ya, bukan cuma untuk bentuk hemoglobin saja, tapi fungsi yang lain terutama untuk tadi ya, antioksidan, anti-imun, kemudian juga untuk respirasi sel, untuk pembentukan energi atau ATP. Ya, kebayang kalau kurang zat besi arahnya ke mana ya? Ke metabolisme, ke lemahnya ya, lemahnya tubuh kita. Mungkin lanjut saja langsung, ini masih fungsi dan mekanisme aksi yang lebih itu ya. Awalnya turnover ya, bahwasanya besi dalam tubuh kita itu dibuat, dihancurkan lagi, dibuat, dihancurkan lagi gitu ya. Saking tubuh kita tuh betul-betul efisien, nggak mau rugi, jangan sampai tubuh kita kekurangan zat besi. Karena memang menurut survei menunjukkan bahwa konsumsi zat besi masyarakat itu kebanyakan kurang. Oleh karena itu tubuh kita seringkali punya mekanisme bagaimana menyelamatkan zat besi. Contohnya ini ya, kita lihat ada 4 lokasi zat besi yang saling bertukar tempat di plasma darah, di sel darah merah, di sel-sel retikuloendotelial. Anda tahu itu apa? Sel retikuloendotelial, sel yang fungsinya untuk menghancurkan, seperti makrofag ya, lisosom ya. Kemudian jaringan tubuh. Oke, ada 4 tempat di mana tubuh kita itu melakukan turnover zat besi. Yang pertama di plasma. Anda tahu tadi sudah belajar ya, bahwa dari plasma darah dengan bantuan transferin ya, yang mengangkut zat besi dalam plasma darah, itu akan dimasukkan zat besi tadi ke dalam sel darah merah, tentu untuk membentuk hemoglobin, sudah pasti ya. Lalu Anda belajar bahwa umur sel darah merah kan tidak lama ya, cuma 120 hari kalau tidak salah. Nah itu setelah itu dikemanakan? Nanti hemoglobin akan didegradasi atau dihancurkan. Dihancurkannya itu nggak semata-mata langsung dibuang ya, dia kan akan menghasilkan ferro ya, dari ferro bisa diubah menjadi ferritin maupun hemosiderin dan sebaliknya. Dia akan disimpan ya dalam sel oleh ferritin, ataupun dalam hati oleh hemosiderin kalau tidak dipakai. Tapi kalau lagi dibutuhkan, terutama oleh plasma darah, maka dia akan dialirkan ke plasma, gitu-gitu aja ya. Kemudian dari plasma darah, selain dia dialirkan ke sel darah merah untuk membuat hemoglobin, dia juga dialirkan ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Tadi kan kita udah belajar ya, fungsi zat besi bukan cuma untuk membentuk hemoglobin dan untuk darah, tapi juga untuk membentuk mioglobin di jaringan otot ya, untuk apalagi tadi ya, untuk DNA, RNA, kemudian untuk anti-imun, antibakteri, antivirus ya, pembentuk hormon-hormon, enzim-enzim. Nah ini kerja dia di jaringan. Di jaringan juga sama begitu ya, bisa dibentuk menjadi ferri atau dikembalikan kembali gitu ya. Jadi ini semua proses bagaimana zat besi itu betul-betul dimanfaatkan, didaur ulang lah dalam tubuh kita. Oke, saya rasa untuk
RDA, defisiensi, dan toxicity ini sudah dijelaskan lengkap oleh presenter, jadi Anda silakan membaca sendiri apa yang disampaikan oleh presenter gitu ya.